Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iim Amsori, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari UPTD SDN 1 Jatimulya, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljak 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 32130130000226 yang akan melaksanakan praktek pembelajaran pada tanggal 8 Mei tahun 2025 dengan tema Indahnya Ketetapan Allah melalui subjudul Makna Iman kepada Qada dan Qadar untuk fase C atau kelas 6. Demikian perkenalan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bisa ketemu lagi. Dan kalian sangat luar biasa hari ini nih. Wajahnya ceria-ceria, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Gimana nih, semangat kali mau belajar, semangat gak? Semangat. Nah, kalau semangat, coba Pak Guru ingin tahu tepuk semangat seperti apa, coba. Tepuk semangat. Oke, cantik, cakep sekali ya. Kalian luar biasa. Nah, ini karena kalian sudah benar-benar menunjukkan tanda semangat kalian. Kali ini mari kita mengawali pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Silakan maju. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Indahnya ketetapan Allah. Namun sebelumnya nih, kita sebagai pelajar profil pelajar Pancasila, sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang mencintai tanah air, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, kita harus dibuktikan nih dengan cara apa?
mampu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Apa lagu kebangsaan Indonesia? Indonesia Raya. Kita coba bersama-sama untuk menyanyikannya ya. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Itu adalah salah satu bukti, salah satu tanda bahwa kalian adalah profil pelajar Pancasila. Yang apa? Salah satunya mencintai gotong royong, mencintai tanah air, ya mencintai kebersamaan. Tuh. Nah tadi Pak Guru sudah mengenalkan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang indahnya ketetapan Allah. Ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kodo dan koda. Ya. Namun sebelumnya kita flashback dulu pelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Coba acungkan tangan salah satu orang yang hafal rukun iman. Ayo, acungkan jari. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua apa? Iman kepada yang ketiga iman kepada apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang keempat iman kepada apa? Iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada apa? Yang keenam iman kepada apa? Dan nah, yang hari ini kita pelajari ya, tentang indahnya tadi ketetapan Allah berkaitan dengan kodo dan koda. Kira-kira tahu kan nih kodo dan koda? Ada yang tahu? Ada yang tahu kodo dan koda? Pak Guru kasih contoh dulu ya, supaya kalian tahu. Najwa terlahir dari seorang ayah bekerja sebagai petani. Kemudian ada enggak yang bapaknya atau ibunya seorang pegawai? Petani semua. Kemudian Najwa bercita-cita ingin jadi dokter. Sahwa ingin jadi dokter juga.
Terus yang ingin jadi guru ada enggak? Hah? Enggak ada. Yang ingin jadi tentara ada enggak? Ada. Coba ngatur yang ingin jadi tentara, jangan malu-malu. Nah. Terus yang ingin jadi apa lagi? Pengusaha, bisnismen, nah pengusaha. Nah, itu semua tidak akan lepas dari yang namanya ketetapan Allah. Ada yang sudah? Ya, yang sudah boleh dibawa ke sini? Ya, boleh dibawa ke sini bukunya. Coba sini. Pak Guru ingin tanya nih, silakan dibaca. Awas nih. Ingin tanya nama, sebutkan namanya. Nama Najwa. Nah, cita-cita ingin jadi apa sih di sini biar tidak? Dokter. Dokter. Kenapa Najwa ingin jadi dokter? Karena saya membantu menyembuhkan orang sakit. Membantu. Ayo tepuk tangan semua. Silakan duduk. Nah, itu adalah salah satu teman kalian yang bercita-cita ingin jadi dokter. Yang lainnya yang sudah siapa lagi? Ayo dong. Ya, ini. Ini yang paling gagah dan ganteng. Nah, sebutkan namanya dulu. Nama? Hati. Nama Hadi. Hadi ingin jadi apa Hadi? Sepak bola. Pesepak bola. Sana katanya. Pesepak bola. Pengen kayak siapa? Yang kayak Arhan. Pengen kayak Arhan Pratama. Tepuk tangan dong. Jadi pengen jadi pemain timnas ya. Alasannya bisanya ingin jadi pemain sepak bola. Ingin menjadi pesepak bola profesional dan ingin membela klub Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, terus yang lain? Ayo, yang lain yang cita-citanya tidak sama. Ada lagi? Ada. Ayo. Sanggup ingin jadi apa? Dokter juga. Yang lain? Yang jadi tentara ada? Ya, coba sini, di bawah. Yo. Sebutkan namanya siapa? Abija. Pengen jadi TNI. Alasannya nih menjadi TNI. Karena saya ingin menjaga tanah air Indonesia dan saya juga ingin mempertahankan Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, ini harus yang lain juga harus memiliki cita-cita yang kuat, cita-cita yang sama, ya, cita-cita yang mulia. Cita-cita semuanya bagus, semuanya mulia. Ada yang menjadi dokter, ingin menjadi tentara, ingin menjadi pemain sepak bola. Itu adalah cita-cita yang mulia semua, itu ya. Nah, pertanyaannya begini, sesuai dengan materi nih, ya, makna beriman kepada qada dan qadar atau indahnya ketetapan Allah. Ketika cita-cita kalian itu ternyata tidak sama dengan kehendak Allah, tidak sesuai apa yang dikodo-kodarkan oleh Allah, apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan. Masalahnya di situ. Dari kecil kita pengen jadi dokter. Ternyata begitu kita dewasa, jadi guru. Dari kecil kita bercita-cita ingin jadi pemain sepak bola. Ternyata sudah besar, kita jadi tukang kuli bangunan. Dari kecil cita-cita ingin jadi tentara. Ternyata ketika sudah dewasa kita jadi hansip. Nah, ketika yang datang itu kodok-kodarnya itu berbeda dengan yang kita inginkan, maka apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya kan itu. Maka kenapa hari ini Pak Guru memberikan pelajaran tentang makna beriman kepada qada dan qadar, agar tujuannya agar kalian apa? Ayo, agar apa? Mampu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Bersyukur atas apa yang diberikan, nasib baik, buruk, ya jelek, itu harus disyukuri. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah.
Berarti dengan demikian apa sih kodo dan kodar itu? Nah, pertanyaannya kan itu. Ya. Kalian coba, Pak Guru ingin minta bantuan salah satu dari kalian untuk membacakan tentang pengertian kodo. Siapa nih yang mau membantu Pak Guru membacakan? Sahwa bisa? Bantu Pak Guru coba bacakan pengertian kodo. Ya, dibaca, berdiri. Ya, berdiri, silakan dibaca. Kodo. Iya, dibaca. Kadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, ketentuan, sedangkan menurut istilah kadar merupakan perwujudan dari koda atau ketetapan Allah SWT yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendakannya. Kadar sering disebut dengan istilah takdir. Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Kodo dalam tulisan itu ada, dibacanya kodo. Menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, kodo merupakan ketentuan atau ketetapan Allah. Segala sesuatu yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah disebut kodo. Ya, ulangi lagi, ulangi nih. Segala ketentuan yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah disebut kodo. Disebut apa aja? Kodo. Ya. Sedangkan kodar, pengertiannya apa tadi? Secara bahasa berarti kodar, secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, kodar merupakan perwujudan dari kodo atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Kodar sering disebut dengan istilah takdir. Ya, apa kodar sering disebut dengan istilah takdir. Nah, setiap manusia, kata ulama, kata orang-orang bijak, kata orang-orang Jawa mengatakan bahwa jodoh, pati, rezeki, blai, ya Bli? Ya enggak? Itu ada dalam ketetapan Allah. Makanya istilah-istilah orang Jawa tadi, ya, yang berulang tadi, jodoh, rezeki, pati, blai, wis diatur nang pangeran. Artinya apa? Itu sudah menjadi ketetapan, sudah ditetapkan oleh Allah. Tugas kita sebagai makhluk, sebagai hambanya, menerima dengan sebaik-baiknya semua takdir yang diterima, pinter, ya. Nah, kemudian dari pengertian tentang kodo dan kodar, Pak Guru juga ingin melihat kalian mampu beriman, mengimani sejauh mana kalian mengerti tentang kodo dan kodar, tentang apa yang sudah kalian dapatkan dari Allah dan apa yang akan kalian lakukan. Nah, namun sebelumnya kita akan berbagi kelompok terlebih dahulu untuk menjawab, untuk berlatih hal-hal yang berkaitan dengan semua ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Siap ya? Kita bagi ke dalam berapa kelompok. Coba Pak Guru ingin berhitung dulu nih. Kita akan buat menjadi berapa ya? Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang.
Sudah belum? Silakan disimpan dulu hasil pengerjaannya, ya, lembar kerjanya disimpan dulu ya dengan rapi, dan mari kita bersama-sama menyimak video pembelajaran terlebih dahulu ya. Kita bersama-sama menyimak video pembelajaran terlebih dahulu. Disimpan dulu yang rapi, silakan. Yo. Disimpan dulu yang rapi lembar kerjanya. Melihatkan ke sini semua, bagi fokus semua. Kalau berbalik badan, yang menghadap berlawanan silakan berbalik badan. Kita akan bersama-sama melihat video pembelajaran mengenai tentang makna kodo dan kodar. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Cukup dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai berdua, yaitu menerima kodo dan kodrat dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami hikmah beriman kepada kodo dan kodrat yang dapat membentuk perilaku akal mulia. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai memahami makna kodo dan memahami makna kodar. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makna kodo. Secara bahasa, kodo berarti keputusan. Lalu, secara istilah, kodo berarti keputusan Allah sejak zaman azali. Zaman azali di sini artinya sebelum adanya alam ini. Nah, secara lebih singkatnya, kodo itu berarti rahasia Allah, di mana hanya Allah yang mengetahui. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai dalil kodo. Bisa dilihat ya teman-teman, yaitu Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, itu tadi adalah tayangan video pembelajaran untuk lebih memperkaya pengetahuan kalian, ilmu kalian tentang kodo dan kodar. Nih, tadi ingatkan kembali, kalau kodo itu ketentuan Allah sebelum kalian ada, sebelum manusia ada. Itu namanya kodo. Kalau kodar, setelah kalian tercipta, setelah kalian ada. Kan, contoh yang gampangnya tadi yang kodo itu apa? Laki-laki, perempuan, kamu terlahir dari anak siapa, matahari terbit dari sebelah mana, itu sudah ada ketentuannya. Ya, maka itu disebut kodo. Kalau kodar itu apa? Bisa dirubah tidak? Bisa. Kalau kodar itu ketentuan apa yang bisa dirubah. Misalnya nih, sakit-sakitan terus, pengen sehat berarti harus rajin berolahraga.
Kalau misalnya serba tidak tahu, pengen pinter, berarti harus belajar. Kalau pengen cantik, pengen ganteng, berarti harus. Kalau pengen rapi, pengen bajunya bagus, pengen punya duit, berarti harus bekerja keras. Itu namanya oda. Itu. Nah, dari tayangan tadi sengaja Pak Guru memberikan pelajaran kembali dalam bentuk video pembelajaran supaya kalian memastikan nih jawaban dari yang diisi tadi benar nggak nih. Coba dilihat lagi jawabannya dan tidak dari hasil penayangan video pembelajaran tadi. Coba diperiksa kembali. Kita ice breaking dulu. Yo, menghadap sini semua. Kita hiburan dulu, kita happy dulu biar fresh. Yo berdiri semua menghadap ke sini semua. Sambil senyum. Kalau orang lain sambil senyum. Ya, yang awalnya keluar. Oke, cakep. Tadi ice breaking sudah, tentunya kalian juga sudah menyimpan semangatnya di dalam tubuh agar tetap terus menyala. Coba fokus dulu. Minta sekali lagi tepuk semangat. Siap maju presentasi satu kelompok satu ya. Memberikan jawaban dari hasil pekerjaan kalian melalui lembar kerja peserta didik LKPD. Silakan siapa yang mau maju terlebih dahulu dari kelompok mana silakan. Mau tanya dulu nih dari pertanyaan yang disajikan di lembar kerja. Yang pertama, coba dibaca pertanyaannya nomor 1. Iya, dibaca silakan. Nah, coba jawabannya apa? Apa yang dimaksud dengan iman? Ya, dalam jawabannya dari kelompok apa namanya?
Mana? Mana jawabannya? Iman artinya apa? Percaya, meyakini, ya. Dari hati, diucapkan dengan mulut, dilakukan dengan tindakan atau perbuatan. Kemudian yang kedua, bagaimana baca foto. Nah, untuk yang kedua saya pengen dari kelompok lain supaya kebagian semua. Ya, silakan kembali dari kelompok lain. Di akhir pelajaran ini perlu ingin kembali menyajikan lagu nasional. Lagu nasional, tahu lagu nasional? Tahu. Apa coba? Silakan berdiri lagi. Siap ya? Coba berdiri lagi, siap. Silakan tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Mudah-mudahan mendapatkan berkah, semakin bermanfaat seluruh ilmu yang dipelajari. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Kemudian